Oke, halo semua, sayangnya kualifikasi untuk MotoGP Silverstone kita gagal total, di mana Rizky akan start dari urutan ke-18 dan Fabio Quartararo berada di depan kita untuk pertama kalinya semenjak seri pertama. Sementara itu Vinales sama Brad Binder akan tembus ke sesi kualifikasi kedua untuk sesi kualifikasi selanjutnya. Di baris pertama diisi oleh Marquez, Pecco, Martin. Sementara itu duo Honda, Zarco sama Bezzecchi mengejutkan para fans MotoGP di GP Silverstone karena mereka berhasil start dari urutan kelima dan juga ke-6 atau dari barisan kedua. Jadi bisa dibilang istilahnya Honda sama Yamaha ini lagi berjuang banget bersama untuk kembali di barisan depan. Hanya saja di race kali ini untuk kualifikasinya Yamaha kurang beruntung dibanding sama Honda. Kemarin ini cukup mengancam dengan tampil di starting keempat. Disclaimer di awal balapan kali ini, sorry banget jika untuk tire wear dan juga tingkat keausan ban tidak ada di race kali ini. Entah kenapa tiba-tiba fitur itu hilang dari MotoGP 25. Kita udah pakai stiker seperti biasa, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba hilang dengan sendirinya. Oke, kali ini sprint race event sudah kita mulai. Oke, menuju tikungan pertama, hati-hati jangan sampai terjatuh. Silverstone track yang sangat panjang, jadi kita perlu yang namanya stamina dan juga konsentrasi tingkat tinggi. Bayangin aja, satu lapnya itu 5 kilo lebih. Panjang banget cuy, hampir 6 kilo kalau nggak salah. Oke, sekarang di tikungan keempat kita berhasil untuk menyusup di barisan ke-11. Kita start ke-18 dan exit corner, RHD on, kita kejar Jack Miller. Semoga kita bisa mendapatkan minimal membawa pulang 1 poin. Yakni dengan kita harus berada di posisi ke-9. Tapi kalau sekarang ini kayaknya kita bisa meng-overtaking Jack Miller di inside line. Bahkan sekarang, ayo Gura, weh, ngapain tuh? What happened dengan pembalap tadi? Jack Miller, Ogura tiba-tiba mengacau. Jadi kita hari ini terpaksa nge-shortcut dan kayaknya kita bakal kena peringatan dari MotoGP Stewart. Oke, entry corner dan kini benar saja kita ngedapetin 1 peringatan dari FIM MotoGP Stewart. Kini Marco Bezzecchi di depan kita. Oke, target utama kita udah bisa tembus di posisi ke-9. Jadi kita udah bisa ngebawa pulang 1 poin jika finish di urutan kali ini. Nah, yang mau gue highlight ini Marco Bezzecchi sama Johan Zarco yang benar-benar mengejutkan di kualifikasi. Gak ada yang nyangka Marco Bezzecchi dan juga Johan Zarco akan start dari barisan kedua. Ini menandakan bahwa emang Honda sama Yamaha lagi gencar-gencarnya untuk membalikan potensi kuatnya untuk bersaing di barisan depan. Kita sama-sama berjuang dengan Honda. Oke, sekarang kita overtaking Bezzecchi. Kita block pass, nice. Waduh, ngapain tuh? Maverick Vinales tiba-tiba ngelambat di entry corner sehingga Marco Bezzecchi ikutan ngelambat. Dan kita pun yang ingin bermanuver kaget karena si Maverick tiba-tiba ngelambatin diri. Kayaknya kita bakal kena peringatan lagi sih, kayaknya sih. Oke, sekarang di high speed corner kita kejar Maverick Vinales. Gap dengan 3,1 detik dan di tikungan ketiga kita masih mengejar Maverick Vinales. Lap kedua masih berlangsung sudah sekarang di entry corner tikungan keempat. Kali ini Marquez menjadi race leader, Francesco Bagnaia di urutan kedua dan Jorge Martin di tempat ketiga. Di G6 dan Maverick ke-7, Bezzecchi Jack Miller di posisi ke-10. Oke, tikungan ke-6, Brookland corner. Masuk ke tikungan hairpin sebelum high speed corner yang menjadi tikungan terakhir di layout lawas sirkuit Silverstone. Dan sebenarnya misi kita di race kali ini yakni mengalahkan si Jorge Martin di klasemen ya guys ya, di 2 balapan sampai balapan selanjutnya kalau nggak salah. Tapi sekarang kita masih belum bisa mengejar Jorge Martin yang jujur saja Jorge Martin di balapan kali ini atau di kualifikasi GP Silverstone sangat unggul banget ketimbang Rizky. Kita perlu berusaha keras untuk membawa Yamaha bisa bersaing di barisan depan. Namun untuk saat ini kita udah cukup merasa bersyukur. Yang penting masuk zona poin, itu kuncinya atau intinya. Oke, kita kejar Maverick Vinales. Kita mencoba slipstream, kita ambil inside line, masih diblok oleh Maverick Vinales. Dan di entry corner kita tidak berani late braking, takut yang lebar dan Marc Marquez terjatuh. Marc Marquez
pemimpin klasemen, sementara waktu terjatuh di 4 tikungan terakhir. Kita overtaking Maverick Vinales dan finally Pramac Yamaha memasuki tempat ke-6 dan kini kita berhasil mendapatkan poin yang lebih dari apa yang kita targetkan. Rizrio menjadi fastest lap of the race. Johan Zarco keempat. Satu posisi lagi maka Honda akan tembus di zona podium untuk sprint race event. Entry corner di tikungan ketiga, village corner, kemudian tikungan keempat. So far kita baru mendapatkan satu peringatan dari MotoGP Stewart, dan as you can see karena ada bug yang muncul di balapan kali ini, itu bug tire wear atau tidak adanya tingkat kaosan ban di balapan kali ini, maka kompon soft kita tidak terdegradasi sama sekali, nggak ada aus-ausnya sama sekali, full soft fresh tire dari awal balapan. Namun meskipun kita pakai kompon ban soft yang fresh sepanjang balapan, tetap aja nggak bisa ngangkat karena emang juga sama pabrikan yang lainnya itu lebih kenceng daripada Rizrio atau daripada Yamaha. Jadi kita nggak bisa untuk bersaing di barisan depan. Sekedar kita masuk di 5 besar itu udah susah sekali karena gapnya sama di Gia udah lumayan jauh nih. Oke, sekarang lap ketiga tinggal satu sektor lagi, maka race akan segera usai. Kira-kira berapa tempat yang akan kita dapatkan di sprint kali ini? Apakah kita bisa mengoperasikan di Gia di sisa balapan GP Silverstone untuk sprint race event? Mari kita coba, karena di last sektor kita sangat unggul daripada yang lainnya. Tepatnya di lurusan kali ini menjelang braking zone di last chicane atau tikungan S terakhir. Inilah dia last lagi mencoba braking di sini, kita block pass di Gia dari inside line, bisakah? Yes, ada celah. Langsung saja. Oh, di Gia masih nge-blocking dan di last corner momentum kita dapatkan dan akhirnya Rizrio menempati posisi kelima di sprint race event untuk MotoGP Silverstone. Finally, congratulations untuk Pecco Bagnaia yang berhasil mereka menangkan di sprint race event, dan juga Martin Luca Marini yang berhasil melengkapi zona podium. Kemudian duo pabrikan Yamaha berhasil berjuang bersama hingga tembus di 5 besar, yakni Zarco dan juga Rizrio dengan Honda dan juga Yamaha. Kemudian Marquez finish ke-13 dan Fermin Aldeguer, Miguel Oliveira, Samke Chandra melengkapi 3 terakhir di balapan kali ini. Fabio Quartararo finish ke-17, dan untuk Miguel sangat disayangkan dia nggak ada perform sama sekali di musim kali ini. Setelah crashnya Marquez, kini jarak poin di klasemen semakin rapat. Jorge Martin mulai mendekati Marc Marquez dengan sekarang jaraknya 13 poin saja. Pecco Bagnaia juga begitu, semakin rapat dengan Marquez dengan jarak 14 poin saja. Rizrio berhasil naik di tempat keempat dengan mengoleksi 130 poin setelah kita mengovertaking atau menggeser Alex Marquez untuk posisi kelima dengan kita unggul 2 poin dari Alex Marquez. Apakah di race selanjutnya di main race event kita bisa kembali perform seperti balapan kali ini? Semoga saja. Dan sekarang tiba kita di main race event, tepatnya di starting grid. Kali ini cuaca cloudy tapi tidak ada potensi untuk hujan, dan Marquez akan start dari front row lagi seperti balapan sprint sebelumnya. Apakah Marquez bisa comeback setelah dia crash tadi di balapan sprint, atau mungkin justru bakal sebaliknya dia makin gacor untuk mencoba balas dendam? Dan kini as you can see di sini nggak ada tingkat degradasi atau tire wear sama sekali. Nggak tahu kenapa ini tiba-tiba icon menu dari resetting hilang, kampret banget. Jadi kita nggak bisa ada tire wear atau tingkat kaosan ban di balapan di episode MotoGP 25 karir untuk episode ke-29. Tapi oke lah, semoga aja di race-nya dengan kompon double soft kita bisa perform daripada race sebelumnya atau di sprint event Silverstone. Dan saat ini race sudah dimulai menuju first corner. Kita masih berhati-hati. Kita masuk perlahan di tempat ke-15 dan kita overtaking ini ya, masih belum bisa, dan kita masih mencari ruang kosong dihantam oleh Alex Marquez. Dan sekarang Alex Marquez performanya kayak kurang kuat cuy daripada waktu dia race di awal-awal musim. Oke, kita overtaking duo KTM lagi. Maverick Binder masih belum bisa. Maverick sempat bersenggolan dengan Rizrio. Entry corner, kita defense Ogura dan kita kejar Maverick Vinales di tikungan ke-6 di Brookland corner. Masih side by side dan kita langsung defense. Cukup beresiko dan cukup berbahaya, tapi kita bisa mengatasinya.
It's okay, it's over untuk perebutan top 10 dan kini Binder tempat ke-9 akan segera kita kejar juga. Masuk perlahan. Stay gear 2, kita ambil inside line dan hati-hati, oke. Kita masih menempel Brad Binder menuju tikungan 10, 11, 12. Obat ke gear 2, stay in the line. Semakin kencang. Tikungan 13. Kita lagi Binder. Bersiap-siap di lurusan. Kita overtaking Binder. Tergeber lagi di backslide, namun kecepatan KTM sangat terlihat jelas berbeda dengan YZR M1 sehingga mau nggak mau kita merelakan tempat ke-9 terlebih dahulu. Tapi di exit corner kita geber lagi di exit, akselerasi kita luar biasa dan kini kita perlahan masuk untuk mengovertaking. Iyalah, malah ada kontak dengan Honda. Tapi bagusnya kita udah mengovertaking dua pembalap sekaligus, yakni Bezzecchi dan juga Digia. Tinggal Johan Zarco aja yang kita buru nih untuk masuk di tempat ke-6. Masih lap kedua, jadi masih ada banyak kesempatan untuk Rizrio menembus tim besar lagi. Oke, kali ini di tikungan ketiga masuk perlahan. Johan Zarco sangat berhati-hati untuk bisa mendapatkan tempat terbaiknya agar mampu membawa Honda kembali di puncak kejayaan. Saat ini menjelang lurusan di tikungan Brookland, Marc Marquez menjadi race leader, Luca Marini kedua dan Pecco Bagnaia ketiga. Luca Marini cukup bikin salut karena dia sama Aprilia kayaknya klop banget ya. Jadi sekarang Luca Marini bisa banget untuk bersaing di barisan depan lagi. Semenjak sama Honda dia nggak pernah bagus, terus akhirnya dia memutuskan pindah ke Aprilia dan akhirnya Luca Marini mampu bersaing di barisan depan. Jadi di barisan depan nggak cuma hanya rame sama Spanyol, tapi Italia juga ikut meramaikan sih untuk balapan kali ini. Oke, tikungan ke-11 kita agak melebar, kembali ke racing line, nyaris melewati track limit. Tikungan 13 menuju tikungan 14, full gas kembali. Kita mencoba slipstream tapi jaraknya terlalu jauh dari Johan Zarco. Kemudian braking zone, masuk perlahan. Kita cukup light brake sehingga agak melebar dari racing line. Kembali masuk di racing line tikungan 16 dan inilah dia momentumnya. Langsung kita overtaking Zarco dari side line, side by side dengan French Rider. Di tikungan ke-17, 18 kita tidak di overtake balik oleh Johan Zarco dan meskipun kita berhasil mengovertaking satu pembalap, tapi itu tidak bisa ngebuat Rizrio untuk menjadi fastest lap of the race. Dan ternyata Miguel Oliveira itu out of the race. Gue baru nyadar cuy, rekan tim kita di tim Pramac out of the race. Kemudian Jack Miller kini sudah berada di depan mata. Kayaknya untuk masuk di 5 besar kita ada peluang nih. Kita gas aja karena belum ngerti di mana sektor yang ngebikin kita kenceng. Jadi kita bisa untuk meminimalisir jika kita ngelambat di beberapa sektor yang ada di sirkuit Silverstone. Oke, hairpin corner di tikungan ke-7. Kita agak melebar kembali ke dalam tikungan dan kini Jorge Martin di posisi keempat. Posisi ke-6 masih kita tempati saat ini. Here we go. Kemudian entry corner lagi di tikungan ke-9. Tempat insiden Lewis Hamilton dan juga Verstappen tabrakan. Saat ini tikungan zigzag 10, 11, 12, 13 dan 14. Sekarang jaraknya 0,6 dengan Jack Miller, tapi di last sektor jelang tikungan ke-16 kita pastikan kita merapatkan gap dengan Jack Miller, Australian Rider. Dan bisa dibilang Jack Miller ini dia hengkang dari motor yang kita pakai saat ini. Jadi ini yang kita pakai motornya si Jack Miller tahun lalu. Namun karena kita masuk dan Jack Miller pengen pakai Ducati, akhirnya ya kayak gini.
Jack Miller sama Grace ini, dan kita menggantikan Jack Miller di tim Pramac Yamaha. Tapi kalau boleh jujur, seharusnya Pramac Yamaha bersyukur banget dengan kehadiran dari Chris Rio yang mampu hadir dan bersaing di barisan depan. Oke, lap keempat dan 2 lap lagi, maka race GP Silverstone akan segera usai. Apakah kita bisa mendekati Jack Miller dan juga yang lainnya di sisa race kali ini? Oke, di tikungan ketiga kita lewati dengan sangat bagus. Kemudian tikungan keempat kita masih bisa mencoba lagi dengan terus mendorong seluruh tenaga YZR M1. 0,4, 0,3 gap dengan Jack Miller. Kita full gas dengan bantuan RHD. Braking zone di Brookland, kita light braking dan semakin rapat dengan Jack Miller. Inilah dia momentumnya, kita ambil dari inside line. Bisakah ada ruang kita masuki, dan kini tempat kelima sudah kita amankan dari Jack Miller. Finally, YZR M1 dari Pramac Racing mampu mengungguli Ducati Gresini GP24. Oke, sekarang Trigonar ini terbukti Jack Miller aja yang pakai Grace ini, pakai Desmo GP24 itu bisa unggul ketimbang Ducati yang lainnya. Ini menandakan bahwa Alex Marquez di MotoGP yang real pun juga sangat terbantu dengan Desmo GP24 yang lebih powerful mesinnya. Dan sekarang kembali ke racing line. Backstride, lap keempat hampir usai dan gap kita dengan Jorge Martin 0,8. Apakah bisa kita pangkas di sisa race GP Silverstone? Mari kita lakukan. Dengan sekuat tenaga, full gas kembali. Tikungan 16, light braking. Finally, gas semakin rapat akhirnya. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Jorge Martin akan segera kita overtaking. Bismillah, lap terakhir, lap kelima sudah kita masuki. First corner, Marquez take the lead, Luka kedua dan Pecco ketiga. Masih Martin mendefense serangan dari Chris Rio dan kita mencari peruntungan dengan membedakan racing line. Kemudian dari inside line, masih Martin mendefense. Tikungan keempat, masih Martin mampu mendefense. Exit corner, inilah dia lurusan menjelang Brookland corner. Chris Rio menjadi fastest lap of the race lap sebelumnya atau di lap keempat. Kita lihat braking lagi. Jorge Martin semakin kita tekan karena gapnya antara Martin Pecco cukup rapat. Kayaknya kita bisa ngelakuin overtaking block pass nanti di tikungan ke-16. Semoga saja ya guys ya. Bismillah. Oke, gini tikungan ke-8 menuju tikungan ke-9, lurusan lagi. Kita mencoba light braking. Jarak semakin rapat, jarak semakin dekat, memasuki sektor yang sangat berkelok-kelok di Silverstone. Tikungan 11 dan Jorge Martin mengovertaking Pecco. Pecco kembali melawan. Tikungan 13, masih Martin di posisi keempat. Backstride, satu sektor tersisa, satu lurusan tersisa, dan kini Martin Pecco gapnya sangat rapat. Inilah dia saat yang kita tunggu-tunggu. Sedikit lagi balapan akan segera usai. Inilah dia, semakin rapat kita geber. Langsung kita coba overtaking block pass di 3 tikungan terakhir. 20 balap kita overtake sekaligus. Pecco Bagnaia masih melawan tapi kita blocking jalurnya. Dan sekarang di tikungan ke-18, tikungan ke-18, last corner, garis finish, dan Chris Rio berhasil finish di urutan ketiga sama mengovertaking Martin Pecco di momen detik-detik akhir sebelum tikungan terakhir. Dan kita menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 57,619 detik. Sementara itu Marco Bezzecchi, Johann Zarco finishnya di urutan 7 dan juga ke-8. Dan di posisi paling belakang ada trio Yamaha, Fabio Rins dan Miguel Oliveira. Waduh, ini kacau sih. Di klasemen Marquez sekarang semakin meninggalkan jarak dengan Pecco menjadi 26 poin. Begitu juga dengan Martin yang turun ke peringkat 3 dengan jarak 27 poin. Chris Rio masih di posisi keempat dengan jarak 38 poin.
Ya jujur untuk persaingan atau perebutan titel juara bagi Yamaha di musim ini itu masih terbilang mustahil. Tapi untuk next season hal ini mungkin saja bisa terjadi. Dan Yamaha di klasemen pabrikan berhasil naik di tempat ketiga mengalahkan KTM dan juga Honda. Ini sebuah hal yang sangat luar biasa bagi Yamaha di musim ini, menggeser KTM Honda di klasemen pabrikan sementara waktu di seri Silverstone. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih udah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. Here we are from Parc Fermé. The cameras are showing the third place rider. Perhaps he was hoping for a win today, but a podium finish is always something to be proud of. These three riders really battled it out, but when Marc Marquez is on form like he was today, there's no one else who can compete. We just have to watch him take the podium and give him a well-deserved round of applause.